Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan amal soleh, amal yang menjadi bekal kita di akhirat kelak, amal yang disebutkan dalam sabda Nabi, disebut teman-teman surga, yaitu menghadiri majelis kepada baginda Nabi kita Alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berjumpa dengan beliau, bahkan menikmati lezatnya talaga haud, air talaga haud yang disodorkan langsung dari tangan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian Quran bersama guru kita Ustaz Khairul Alam. Setelah pekan lalu ya, karena di pekan pertama dan keempat, insya Allah kita akan selalu didampingi oleh guru kita Ustaz Khairul Alam untuk kembali membedah apa yang biasa kita baca, apa yang biasa kita tilawahkan, yaitu sesuatu dalam Al-Quran Al-Karim, dan tentu memahami Al-Quran Al-Karim bagian dari kewajiban kita, tidak sekedar cukup membaca atau menghafalnya, tapi memahami apa yang difirmankan oleh Allah menjadi sebuah kewajiban. Karena inilah Al-Quran Al-Karim sebagai hudan wa rahmah, petunjuk dan juga rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman, dan salah satunya kita wajib untuk mentadabburinya. Dan ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema penting tentang surat Al-Hadid, yang jadi surat penting untuk kita memahami karena itu disebutkan banyak keagungan Allah Subhanahu wa taala di pemulaan ayat-ayat Al-Hadid. Dan sebelum masuk kajian, untuk selalu kami mengingatkan tentang pentingnya bersedekah di pagi hari, dan menjadi kewajiban, menjadi sebuah kebiasaan kita untuk kita beramal soleh di pagi hari dengan bersedekah. Sungguh amal yang sedikit tapi sering ini menjadi amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwamuhu wa iqalla, kemudawamahnya, keseringannya, keterus-menerusannya atau istiqomahnya, konsistensinya, wa iqalla, walaupun sedikit. Dan inilah amal yang insya Allah menjadikan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pagi yang penuh berkah ini, salah satunya kita akan berusaha menggali Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Hadid, yang tentu barangkali sudah pernah kita membacanya atau mendengarkan imam masjid, imam sholat untuk membacanya. Dan inilah ayat-ayat Allah yang bermakna Al-Hadid, al-besi, dan tentu kenapa Allah menamakan ayat ini dengan besi menjadi sebuah pertanyaan, dan tentu bagaimana korelasinya dalam ayat-ayat dalam surat ini. Alhamdulillah, insya Allah kita kabarnya. Alhamdulillah baik. Ya Allah, ini insya Allah sudah masuk di waktu lain. Tapi surat dari ayat ke-1 sampai ke-7 saja. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali untuk kita mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan sebuah cahaya buat kita untuk terus bisa memahami Al-Quran. Dan yang menarik adalah gini, ketika kita akan bahas sebuah surat gitu ya, saya berikan sebuah analogi sebelum masuk dalam suratnya. Kita akan belajar surat Al-Hadid yang seperti yang Mas Kholi sampaikan tadi. Kayak kita jalan-jalan ya. Ketika kita jalan-jalan, biasanya kan kita menggunakan guide untuk menjelaskan setiap tempat, setiap lokasi yang kita kunjungi. Ketika kita berkunjung, kelihatannya sama dengan di Indonesia ya. Lokasi ini, tata letaknya, terus planologinya, tata kotanya, kemudian ada wisata ini dan itu. Kita melihat kok ada kemiripan ya dengan di Indonesia gitu ya. Namun ketika dijelaskan oleh guide-nya, yang kita anggap sama dengan di Indonesia itu ternyata ada sebuah keistimewaan tuh, yang berbeda dengan negara kita misalnya. Maka ketika kita sampai di situ dijelaskan, kemudian kita akan kagum. Kemudian kita biasanya selfie, kemudian mengabadikan momen itu dengan handphone kita. Dan setiap tempat, setiap lokasi, kita kagum lagi tuh. Kan seperti itu ya, ketika kita berdharma wisata, ketika kita jalan-jalan, kita akan kagum pada setiap tempat, setiap penjelasan yang diberikan. Betul nggak? Yang pernah jalan-jalan nih biasanya. Nah, ketika kita masuk Al-Quran, maka Allah jelaskan setiap bagian kepada kita, maka kita akan kagum dengan penjelasan-penjelasan itu. Namun kadang ketika mindset-nya tidak proper, maka kita mengatakan saya sudah tahu ayat itu, saya sudah tahu bagian ini, bagian surat yang lain sudah tahu. Enggak, di sini Allah menjelaskan dengan cara yang berbeda loh. Kadang-kadang kalau kita baca tafsir, ada sebuah ayat gitu ya, oh saya sudah jelaskan di surat Al-Imran, saya sudah jelaskan di surat An-Nisa, kan seperti itu, betul nggak? Betul ya? Nah, padahal bagian yang dijelaskan itu di surat yang lain, sekarang Allah ulang dan dia bergandengan dengan yang lain, dan ini menjelaskan keindahan yang berbeda loh. Konteksnya juga bisa berbeda loh. Atau memberikan penjelasan yang lebih dalam. Sehingga attitude-nya kita ketika masuk dalam sebuah surat di dalam Al-Quran, maka kita akan kagum, ini sesuatu yang baru, sesuatu pendalaman yang lebih lagi dibandingkan sebelumnya, atau memberikan sebuah overview terhadap pendalaman yang sebelumnya sudah dilakukan di surat-surat yang lain. Ini adalah overview supaya kita bisa melihat secara makronya. Itu yang harusnya ada di mindset kita ketika kita belajar surat di dalam Al-Quran. Ya, ini sebagai preambul kepada kita untuk masuk ke dalam surat Al-Hadid yang terjemahannya adalah besi, ya. Dan surat Al-Hadid ini surat yang diturunkan di Madaniyah, ya, diturunkan di Madinah. Jadi kategori surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Apa sih perbedaan Makkiyah sama Madinah itu, Madaniyah? Ada yang bisa bantu jawab? Tempat diturunkan dan jumlah ayat. Ya, tempat diturunkan ya, betul. Secara isinya sekarang. Setelah Rasul hijrah. Sudah Rasulullah hijrah. Ya, sebelum Rasul hijrah dan setelah Rasulullah hijrah. Tapi lebih ke substansi isi dari surat Makkiyah itu apa? Substansi isi dari Madaniyah itu apa? Iya, Mat. Rasul ya? Iya, Kenapa? akidahnya.
Hukum-hukum. Kalau Hukum-hukum. Makiyah, Nah, kalau surat Makiyah itu lebih ke arah ketauhidan. Kemudian Tauhid. kalau Madaniyah itu sosial kemasyarakatan. ya, alhamdulillah. Oke, betul. Jadi kalau Makkiyah itu adalah kalau kita baca surat-suratnya sebagian besar ya itu menjelaskan kepada kita bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat Allah, kita bagaimana melihat tentang alam semesta, bagaimana melihat alam ciptaan Allah, bagaimana kita melihat tentang sejarah, bagaimana kita melihat akhirat, bagaimana kita melihat kehidupan kita, bagaimana cara kita melihat tentang manusia. Ini adalah framing yang Allah berikan sebelum masuk ke surat-surat Madinah. Ya, kalau periode Madinah sudah masuk ke dalam aturan-aturan, betul nggak? Jadi itu perbedaannya ya. Jadi setelah kita framingnya benar tentang Allah, tentang dunia, maka step berikutnya adalah diberikan aturan-aturan. Itu periode Makkiyah dan Madinah. Nah sekarang pertanyaan saya gini, kita belajar Islam itu biasanya aturan-aturan dulu atau mindset-nya dulu yang dibenerin? Mindset-nya dulu. Mindset-nya dulu ya. Ya. Tapi yang terjadi banyak kan edukasi, banyak belajar aturan atau mindset? Aturan. 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 Biasanya kita mulai dengan fikih dulu, betul nggak? Ya. Iya. Tata cara, hafalannya seperti apa. Nggak salah belajar itu. Nggak salah. Dan itu memang harus dilakukan. Tapi ketika mindset-nya nggak benar, aturan-aturan itu akan dijalankan dengan Seenaknya. tepat atau tidak. Ya udahlah, pokoknya ikut aja. Kamu jalanin. Ya. Maka di surat Al-Hadid ini berbicaranya, kaitannya, harusnya logikanya adalah kaitannya dengan aturan-aturan. Betul nggak? Namun ternyata isi dari surat Al-Hadid seperti surat Makkiyah. Pertanyaannya kenapa? Bagaimana kita melihat tentang alam semesta, bagaimana kita melihat tentang Allah, Allah sendiri menjelaskan tentang dirinya. Kok modelnya seperti ini ya? Karena waktu di periode Madinah, kalau di periode Mekah, keimanan seseorang yang sudah memeluk agama Islam itu tinggi nggak? Jawabannya tinggi. Kalau di periode Madinah, ada orang yang level keimanannya tinggi, ada yang sedang, kemudian ada yang munafik. Betul nggak? Jadi mereka masuk Islam kayak double agent gitu ya. Ketika bersama kaum muslim bilang beriman, ketika kumpul sama orang-orang non-Islam, mereka mengatakan kami sekutu. Sehingga apa? Lama-kelamaan ini membuat rata-ratanya akhirnya turun. Secara rata-rata tuh. Maka diturunkan kembali surat Madinah, periode Madinah, tapi stylenya Makkiyah. Bisa difahami ya sampai di sini? Oke, sekarang kita masuk dalam suratnya nih. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang di langit dan bumi, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Pertanyaan saya, ayat pertama ini modelnya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah, Makkiyah. betul. Jadi apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepada Allah. Dia adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, sekarang kadang kita membaca Al-Quran, ya, ada yang mengatakan gini, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Betul nggak? Yang hafal tuh. Di surat Al-Jumu'ah misalnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Ma-nya 2 kali tuh. Ma fis samawati wa ma fil ard. Di dalam ayat ini, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ma-nya berapa kali? Bali ya. Sekali. Sekali hanya menjelaskan apa yang ada di langit. Ma fis samawat dan wal artinya nggak ada ma-nya. Nah, kenapa sih dalam Al-Quran kok beda-beda nih? Apa bedanya? Misalnya gini, apa yang di luar dan apa yang di rumah saya. Nah, ketika saya menggunakan kalimat itu, beda nggak kalau misalnya apa yang di luar dan di rumah? Levelnya beda nggak tuh? Beda. Bedanya Beda. apa? Bedanya apa? Beda tuh apa? Ketika saya menjelaskan apa yang di luar dan apa yang di dalam, maka ketika menjelaskan dua apa, maka penekanannya nantinya penjelasannya adalah apa yang di dalam itu, bagian yang kedua itu yang akan dijelaskan. Kalau misalnya seperti ayat ini, sabbahalillahi ma fis samawat, maka apa yang ada di langit, maka dia akan menjelaskan apa yang di langit itu. Penekanannya, penjelasannya akan seperti itu. Tapi kalau ma fis samawati wa ma fil ard, maka penjelasannya di bagian yang terakhir tuh penekanannya biasanya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, apa itu sabbaha? Ada yang bisa bantu? Bertasbih. Oke. Allah. Memuji Allah. Memuji Allah. Terjemahan ketika kita bertasbih itu biasanya kita mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah. Arti subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Oke. Jadi sabbaha itu kita bertasbih kepada Allah. Ketika kita bertasbih, kita mengucapkan apa? Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Nah, makna sabbaha ini menyucikan Allah, di dalamnya ada sebuah konsep. Ya. Konsepnya apa? Kita menyucikan Allah, pertama. Kemudian yang kedua, kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah. Yang ketiga adalah menghilangkan pikiran yang negatif terhadap keputusan-keputusan yang Allah buat di muka bumi ini, termasuk yang di langit dan di bumi. Plus, menghilangkan pikiran yang negatif terhadap sesuatu yang Allah izinkan terjadi. Oke, sekarang kita aplikasinya dalam kehidupan apa sih dari konsep ini? Misalnya gini, kita dulu berpikir gini, kita dilahirkan dari keluarga miskin. Ada orang, teman kita dilahirkan dari keluarga yang kaya. Kemudian kita berpikir, enak ya dia dilahirkan dari keluarga yang kaya, sedangkan kita keluarga miskin. Kenapa sih saya tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya sih? Hidup saya jadi susah, hidup saya sulit, mau makan sulit, mau jajan sulit. Artinya kita punya pikiran yang negatif terhadap ketentuan Allah nggak? Kalau seperti itu? Ya. Ya. Oke. Iya. Kemudian berjalan waktu, kemudian kita mengalami kesulitan, kemudian kita berjuang, mengalami kesulitan kembali, berjuang lagi, ke sekolah, nggak punya sepatu teman kita bagus, masih baru, tahun ajaran baru, kita masih menggunakan tas lama, sepatu lama. Teman kita jajan, kita nggak jajan, kita malah nabung, kita mengalami kesulitan-kesulitan itu. Ya. Ternyata setelah kita dewasa,
Ternyata kesulitan-kesulitan kehidupan yang kita alami, yang Allah izinkan terjadi itu, membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Ya. Kemudian setelah dewasa, kita baru sadar, ternyata kesulitan-kesulitan kehidupan yang Allah izinkan terjadi mulai kita kecil, kita remaja, membuat diri kita sekarang menjadi pribadi yang kuat. Ternyata yang saya pikir itu negatif dulu, sekarang saya mengatakan itu baik ternyata buat saya. Ketika sampai pada kesimpulan itu, ya, maka sebenarnya itu adalah perjalanan tasbihnya dia. Dia sekarang menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah, dan dia menghilangkan pikiran yang negatif tentang keputusan-keputusan yang Allah buat, termasuk ketentuan-ketentuan yang terjadi pada kehidupan kita. Itu tasbihnya dia. Pernah nggak kita dalam hidup itu berprasangka negatif terhadap ketentuannya Allah, yang Allah izinkan terjadi? Pernah. Akhirnya setelah itu peristiwa berlalu, akhirnya sampai nggak kesimpulan, ternyata itu baik ya dulu. Iya. Ya, artinya itu perjalanan tasbihnya kita. Kesadaran itu, sadarnya pada saat peristiwa terjadi atau setelah peristiwa terjadi? Setelah peristiwa terjadi. Setelah peristiwa terjadi. Jadi nggak mungkin kan di awal kita sudah berpikiran yang positif dulu, guys. Betul nggak? Iya. Ya. Rata-rata kita berpikiran yang negatif dulu. Baru setelah kita menjalani proses kehidupan itu, baru kita sadar, oh ya ternyata semua baik. Tapi ada beberapa orang dari awal mengatakan, semua ketentuan Allah itu adalah baik. Itu tasbihnya dia. Perjalanan setiap orang berbeda-beda. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya, karena baru ayat pertama. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa dan maha bijaksana. Apa itu al-aziz? Aziz. Wa huwal azizul hakim. Kuasa. Aziz Apa? itu besar. Besar, perkasa, betul? Ya. Ya, oke. Ternyata di dalam kata aziz ini ada dua makna di dalamnya. Makna yang pertama, dia punya kekuasaan. Punya apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Kemudian yang kedua, dia punya kehormatan. Jadi punya dua hal ini. Aziz itu dia punya power, dia punya kekuasaan, dan dia punya kehormatan. Ya. Tapi di dunia, misalnya gini, di dunia ada orang yang punya kekuasaan, tapi dia tidak dihormati. Ada nggak model seperti ini? Banyak. Banyak saat ini. Ada ya? Dia Ada. punya kekuasaan, tapi dia tidak dihormati. Misalnya, contohnya, penguasa yang zalim. Dia punya kekuasaan nggak? Iya, punya kekuasaan. Iya. Dihormati nggak? Tidak. 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 Ya. Waktu saya ngisi di mana tuh, di masjid mana, pas menjelaskan Al-Aziz itu orang yang punya kekuasaan tapi tidak punya kehormatan, langsung nyebutin nama, katanya Mulyono tuh. Pak Ustadz mancing-mancing. Ya. Jadi kalau wahwal azizul hakim, dia yang al-aziz, Allah yang al-aziz itu, maka al-aziz itu dia punya kehormatan sekaligus dia punya power. Ya, beda dengan manusia. Jadi kita menghilangkan pikiran yang negatif tuh. Ya, dihilangkan itu sambahannya kita tuh. Aziz itu artinya punya power dan punya kekuasaan. Punya power dan punya kehormatan. Ya. Tapi kalau manusia, ada yang punya power tapi tidak punya kehormatan. Maka dia tidak bisa disebut sebagai al-aziz. Ya. Atau sebaliknya, dia punya kehormatan tapi nggak punya power. Ada nggak? Ada. Ada. Contohnya? Kita. Ya, tokoh agama misalnya. Punya kehormatan kan? Iya. Iya. Punya power nggak?
dalam kekuasaan? Tidak. Tidak. Kurang. Ya, Tidak punya power. Tidak punya kekuasaan. ya. Oke. Al-Hakim. Al-Hakim artinya bijaksana. Nah, yang menarik adalah Al-Hakim ini hakam. Itu adalah sesuatu yang terikat tuh, satu dengan yang lainnya. Jadi ketika memutuskan, pertimbangannya itu bukan satu hal, tapi banyak hal. Bisa mempertimbangkan Bapak Ibu sekalian, ada yang mempertimbangkan di orang di Amerika, ada yang mempertimbangkan di Malaysia, semua dipertimbangkan keputusan Allah itu. Jadi bukan hanya satu hal saja, tapi dipikirkan banyak hal kepada siapa saja. Ya, Allah adalah Al-Aziz dan Al-Hakim. Nah, bagian berikutnya, ayat-ayat berikutnya itu akan menjelaskan tentang Al-Aziznya Allah dan Al-Hakimnya Allah. Ya, karena ayat pertama ini Allah menjelaskan bahwa Al-Azizul Hakim, dia adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka ayat berikutnya akan menjelaskan bagaimana kekuasaannya Allah itu dan bagaimana Al-Hakimnya Allah. Ya, kita masuk ayat kedua sekarang. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Jadi Al-Aziznya Allah, kerajaannya apa? Dijelaskan apa ini? Langit dan bumi maha luas, maha besar. Oke, berarti meliputi Indonesia juga, kerajaannya Allah. Ya. Meliputi Brunei, Iya. Iya. meliputi Malaysia, Iya. meliputi Qatar, Seluruh dunia. seluruh dunia, termasuk Israel, Iya. 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 ya, Arab Ya. Saudi, Iya. Amerika, Iya. masuk nggak? Iya. Wilayah kekuasaannya Allah. Iya. Oke, di dunia itu. Di langit juga berarti ini. Iya. Oke, langit itu apa? Apakah yang warna biru yang di atas kita? Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Karena ketika kita naik pesawat terbang, ternyata yang biru itu ada lagi yang biru di atas lagi. Betul nggak? Iya. Iya. Kalau kita pakai science, pakai kamera zoom out, zoom out, zoom out terus, ternyata besar nggak langit itu? Sangat. Besar. Karena keterbatasan mata kita, maka yang kita lihat adalah yang warna biru di langit itu. Betul nggak? Betul. Padahal ketika kita berjalan jauh makin meninggalkan bumi, ternyata masih ada langit-langit yang lain. Iya. Berarti luas sekali ya. Itu adalah kerajaannya Allah. Masya Allah. Oke. Setelah menjelaskan kerajaan ini, seorang raja, dia bisa memberikan kebebasan, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan jodoh, bisa memberikan kehidupan. Betul nggak? Iya. Ya, bisa memberikan rezeki, mobil, dan segala macamnya. Dan Allah ngambil yang paling tinggi levelnya. Dijelaskan satu poin saja. Poinnya apa? Allah langsung ngambil kredit yang tinggi dengan mengatakan yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan mematikan. Ya. Kalau seorang raja, dia kan bisa memberikan hukuman, bisa memberikan apa? Kebebasan, bisa memberikan potongan pajak dan segala macamnya. Ya. Iya. Ada nggak yang bisa memberikan yuhyi wa yumit? Nggak ada. Nggak ada atau Jadi di dalam ayat kedua ini Allah menjelaskan poin yang tertinggi. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Nah, yang menarik ini ya, waktu itu saya diminta ngisi pengajian. Ya, saya diminta ngisi pengajian. Terus pesannya gini, ini seorang ustazah yang biasa ngajarin ngaji, Iqra, tahsin. Terus pesannya gini, Ustadz nanti kalau ngisi diajarin tauhid dulu ya, jangan diajarin tafsir Quran. Jadi belum masuk ke dalam tafsir Quran, soalnya mereka dari golongan miskin nih. Ya, jadi fokusnya ngajarin tauhid, jangan ke tafsir Quran karena tafsir Quran sulit, gitu. Kelihatan betul nggak? Enggak harus belajar Al-Quran. Ya, karena itu
cara berpikirnya berarti memisahkan antara Quran ya dengan ilmu tauhid gitu loh. Kitab mana yang mengajarkan tauhid yang paling baik di dunia selain Al-Quran? Ada nggak? Tidak ada. Ya ada. Biarkan Allah menjelaskan dirinya sendiri kan. Iya. Iya. Jadi langkah pertama yang diajarkan harusnya apa? Belajar Dasar Al-Quran. Quran dulu. Seakan-akan tauhid itu tidak di dalam Quran. Levelnya guru ngaji dia kayak gitu. Ya. Karena sebagian kita berpikir seperti itu loh. Jadi belajar tauhid dulu, di luar jangan Quran dulu gitu. Belajar tauhidnya dulu. Itu kan pola pikir yang memisahkan antara tauhid dan Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu kayak surat Al-Hadid ini, ketika Allah menjelaskan yuhyi wa yumit lahu mulkus samawati wal ardh. Ini menjelaskan apa? Tauhid. Tauhid. Allah menjelaskan dirinya loh. Iya. Betul ya? Ya. Jadi poin tertingginya Allah mengambil poin yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian yang ketiga sekarang. Masih ayat kedua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dan Maha kuasa. dia atas segala sesuatu. Qadir. Qadir itu apa? Sesuatu. Qadir. Maha kuasa. Berkuasa. Ya, Qadir berkuasa. Ini berarti Allah menjelaskan hanya Allah Yang maha wa huwa kuasa. ala kulli syai'in qadir. Ya, harusnya kalimat normalnya itu wa huwa qadirun ala kulli syai'. Tapi dibalik susunannya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Objeknya ditaruh di depan. Artinya ini memberikan penekanan kepada Allah, hanya Dia Allah yang tahu atas segala sesuatu, ya, yang Dia berkuasa atas segala sesuatu itu. Jadi penekanannya adalah hanya Allah. Qadir. Qadir itu menentukan. Allah yang menakdirkan. Qadir. Qadaro. Takdir. Ingat ya, takdir. Ya. Oke. Kemudian kita berpikir seperti ini. Wah, berarti Allah menentukan segala sesuatu, Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Kalau Allah menentukan segala sesuatu, berarti Allah menentukan dong, oh yang masuk surga, yang masuk neraka. Iya. Ya. Kemudian orang berpikir, kalau Allah sudah menentukan orang masuk neraka, berarti itu sudah ketentuannya Allah dong. Mana yang masuk neraka, mana masuk surga. Iya, betul. Kalau Allah menentukan segala sesuatu, sudah ditakdirkan rezekinya, ininya, jodohnya, segala macam, berarti kita nggak perlu usaha dong. Kalau rezeki kita akan nyampe aja tuh rezeki kepada kita. Usaha. Betul atau tidak? Enggak gitu juga. Saya kasih 2 pertanyaan tuh tadi. Surga dan neraka itu takdirnya Allah. Orang dimasukkan neraka itu takdirnya Allah. Iya. Iya atau tidak dulu? Iya. 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 Tidak. Rahmat Allah. Tidak, Ustadz. Ya, ini udah mulai ada perbedaan nih, beda keyakinan. Satunya yakin, satunya nggak yakin. Sekali lagi tadi Pak Ustadz yang bingung. Yang mana? Masuk surga neraka itu takdir atau bukan? Takdir. 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 Iya. Tadi ada yang bilang tidak. Yang mana nih yang benar? Takdir. Yang ditakdirkan. Tapi kita Oke. tidak tahu. Kita bisa ikhtiar. Ridhonya Allah. Oke. Takdirkan, tapi bisa dirubah takdirnya dengan ikhtiar. Oke.
Saya belum jawab dulu ya. Yang kedua, kaya miskin itu takdir atau bukan? Ya, takdir. Takdir? Takdir. Tapi juga bisa ikhtiar. Iya. Nah, gimana ini? Kok ada dua jawaban? Pertanyaannya satu loh. Saya ngaruh amat ikut Pak Ustadz aja lah. Oke. Takdir mungkin. Nah, ini memang Takdir yang tidak diketahui, sehingga kita harus berusaha mendapatkan yang terbaik. Oke. Sekarang kita akan belajar konsep tentang takdir, qadir. Asal katanya dari qadir. Kita harus belajar original katanya dulu. Kata qadir ternyata memiliki 3 makna, 3 umum. Ada 3 hal yang kita harus tahu di dalamnya. Dalam kata qadir itu, 1, ada ukuran. Jadi, hitungannya tepat dengan ukuran tertentu. Berapa lama kita hidup, itu takdir. Ada Iya. ukurannya tuh. Iya. Berapa rezeki dan makanan yang kita terima, ada ukurannya. Iya. Beredarnya matahari, ada ukurannya. Iya. Iya. Ada hitungannya, ya. Itu Iya. takdir. Jadi Ya. 1, ukuran. Iya. Yang kedua, diberikan kemampuan. Qadir itu kemampuan. Misalnya gini, Allah menakdirkan sebuah peristiwa terjadi. Ya, peristiwa diizinkan terjadi. Iya. Kita diberikan kemampuan untuk menghadapi peristiwa itu. Iya. Jadi kemampuan itu takdir, Iya. qadir, ya. Kemampuan. Jadi ada 2 berarti. 1, pertama apa tadi? Diberikan ukuran. Ukuran. Yang kedua kita diberikan kemampuan. Oke. Yang ketiga, diberikan batasan waktu. Jadi ada waktunya. Kalau kita diberikan kekuasaan, kita diberikan batasan waktu. Nggak mungkin akan selamanya jadi pemimpin, nggak mungkin. Serusak-rusaknya dia melakukan kejahatan dalam kepemimpinannya dia, pasti ada batas waktunya. Iya. Kayak Firaun. Ada batas waktunya. Iya. Ada. Iya. Kejahatannya luar biasa nggak? Iya. Sangat. Luar biasa. Luar biasa. Tapi ada batas waktunya. Iya. Oke, itu 3 makna qadir. 1, punya ukuran, kemudian ada kemampuan, kemudian diberikan batas waktu. Itu qadir. Takdir. Oke, sekarang kita memahami konsepnya sekarang. Loh, Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Betul nggak? Iya. Oke, bayangkan seperti ini. Ini lingkaran besar. Lingkaran besar ini adalah takdir-takdir yang Allah tentukan. Matahari beredar, bulan beredar, sistem alam semesta ini semua Allah takdirkan, diatur semuanya. Ya. Dan masing-masing itu punya ukuran, punya kemampuan, punya batas waktu. Betul nggak? Iya. Ya, oke. Kemudian dalam lingkaran yang besar ini, ada lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Kita misalnya, kita diberikan lingkaran kecil, diberikan ukuran, diberikan kemampuan, diberikan batasan. Ya. Ya. Tapi ada lingkaran besar yang kita tidak punya ukuran, tidak punya kemampuan. Misalnya, terbitnya matahari kita bisa ngatur nggak? Nggak Tidak. bisa. Tidak bisa. Tapi ketika matahari terbit, ya matahari terbit, kita bisa memutuskan saya mau bangun pagi untuk sholat subuh ke masjid atau saya mau tidur. Itu adalah lingkaran kecil kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Itu takdirnya kita. Oh iya. Ada kebebasan untuk milih. Mau bangun, mau tidur, kita diberikan takdir itu. Kemampuan, batas waktu, punya ukuran juga. Bisa dipahami? Iya. Oke, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap lingkaran besar
atau lingkaran kecil? Kecil. Lingkaran kecil. Jadi kita akan diminta tanggung jawab terhadap kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Masih pengajian, sebentar ya nanti nyusul ya. Iya Bu, masih pengajian ini betul. Masya Allah. Ya. Jadi kita diberikan kebebasan. Jadi kita diberikan kebebasan. Takdir tuh, kebebasan untuk milih ke surga atau milih ke neraka. Iya. Pilihan nggak itu? Pilihan. 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 Kemudian kita bersama orang, tiba-tiba dia nempeleng kita. Terus dia bilang gini, itu takdirnya Allah. Takdir atau bukan? Bukan. Bukan. Pilihan dia tuh, kita minta pertanggungjawaban terhadap yang dia lakukan. Iya. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, loh katanya Allah mengatur segala sesuatu, kan Allah tahu segalanya. Masa Allah itu nggak tahu kalau dia akan mukul kita? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Loh berarti Allah nggak kuasa dong. Kan dikasih pilihan. Nah itu dia jawabannya. Kekuasaannya Allah itu nih, kasih pilihan dan ada batas waktunya dan kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu. Itu kekuasaannya Allah. Jadi orang bisa melakukan kedoliman di muka bumi ini, tapi ada batasan waktunya, ada ukurannya. Berarti dalam kekuasaannya Allah itu. Iya, dalam kekuasaannya Allah. Jadi, kaya miskin itu pilihan atau bukan? Pilihan. Pilihan. Kalau kita males, Ya, miskin. usaha, males dulu sekolahnya, siapa Iya. yang memilih itu? Kita sendiri. Kan banyak orang yang terlahir miskin, Allah. akhirnya dia menjadi keluarga yang kaya. Betul nggak? Banyak. Betul. Banyak. Nah, pelajaran ini kan pelajaran fundamental. Betul nggak? Iya. Ya. Iya. Ketika kita nggak belajar ini secara proper, akhirnya misleading tentang konsep takdir. Iya. Nyalahin Allah terus. Nyalain Allah terus. Ketika nyalain Allah, bertasbih nggak dia? Iya. Tidak. Tasbihnya sempurna belum? Aduh, belum sempurna. Belum Ya Allah. sempurna. Maka ketika kita paham ini, ya Allah, ternyata salah ya selama ini nyalain Allah ya. Kita Iya. sendiri ternyata, Allah udah kasih kemampuan kok. Ketika peristiwa terjadi pada kehidupan kita, kita diberikan kemampuan untuk handle masalah itu. Tapi kita berpikirnya, aduh kenapa ini lagi ya? Saya nggak mampu nih. Padahal kita qadir, diberikan kemampuan. Kadang kita mengambil satu definisi takdir, kita pakai itu padahal ada definisi yang lain tuh. Kita diberikan takdir, tapi kita diberikan takdir kemampuan juga untuk menghadapinya. Mudah-mudahan jelas ya. 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 Ya Ustaz. Cuman tergantung kita malas apa rajin. Ya, berarti surat Al-Hadid ini luar biasa ya. Iya. Kalau kita baca bahwa ala kulli syai'in qadir, ya saya sudah tahu. Seperti penjelasan saya tadi ya. Allah kasih guide loh. Yang jadi guide-nya itu Allah. Allah sendiri menjelaskan tentang dirinya. Dia atas segala sesuatu, berkuasa, menakdirkan segala sesuatu. Setelah kita belajar konsep, wah qadir itu ternyata seperti itu ya. Kita nggak bisa kontrol siapa orang tua kita. Betul nggak? Iya. Iya. Kadang keluarga orang tua kita miskin. Orang tua kita nggak pintar. Tapi kita bisa berusaha tuh. Ya. Iya. Dan bisa merubahnya. Kita diberikan kebebasan. Ya. Jadi jangan salah menyalahi takdir. Ya udahlah, saya sudah takdirnya miskin, saya nggak perlu usaha. Kalau rezeki itu takdirnya saya, pasti datang ke saya. Nggak usah melakukan apapun. Salah nggak kalau seperti itu? Salah. Salah. Jadi usaha.
Aduh, pemimpinnya gini-gini aja nih. Ya udahlah, kita nggak usah, udah takdirnya kayak gitu nih. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan lah politik segala macam. Kita diberikan kemampuan loh, kita diberikan kekuasaan untuk berusaha dengan versinya, ukuran kita, kemampuan kita, dan batas waktu kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap takdir-takdir itu, terhadap kebebasan kita, kemampuan kita, batasan waktu, dan ukuran kita. Dan bayangkan ya, lingkaran-lingkaran kecil tadi, ada yang beriris-irisan nggak satu dengan yang lain? Ada. Ya. Pasti bergesekan, pasti Iya. beririsan. Nabi Yusuf bergesekan dengan saudara-saudaranya. Ya. Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya. Ya. Kemudian dipungut, diperjualbelikan. Ya. Di pasar apa ya? Human trafficking ya kalau sekarang ya. Ya. Kemudian dibeli, setelah dibeli masuk ke istana, difitnah nggak di istana? Ya, difitnah. Karena ketampanannya. Ya. Oke. Iya. Kemudian di penjara. Ya. Iya. Di penjara. Oke. Setelah di penjara bisa meramal mimpi. Bisa. Iya. Ya. Oke. Di Iya. penjara meramalkan mimpi raja. Iya. Ya, akhirnya dibebaskan. Ya. Iya. Ketika dibebaskan diangkat menjadi apa? Menjadi Menteri yang ngurusin ekonomi lah pokoknya. ya. Kira-kira gitu zaman sekarang. Iya. Menko dia, jadi Menko. Ngurusin kaitannya dengan pangan, papan ya. Ya. Kalau seandainya tidak dibuang oleh kakak-kakaknya, kira-kira bisa menyelamatkan negeri Mesir nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Jadi masing-masing diberikan kebebasan melakukan ini, melakukan itu ya. Iya. Desain besarnya adalah dia akan dijadikan orang yang berpengaruh di Mesir. Ujungnya kan itu. Iya, betul. Itu takdirnya itu. Kalau tidak melalui setiap peristiwa-peristiwa yang dia hadapi setelah dia dibuang oleh saudara-saudaranya, nyampe nggak pada takdir jadi penguasa? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi semua rangkaian ini desain besar loh. Masing-masing bisa melakukan amalnya masing-masing. Pilihan ya? Iya. Iya. Skenario besar itu, wah, Allah mendesainnya. Cuman kadang kita nggak tahu. Kadang baru episode 1 kita sudah mencela. Ini nggak baik, ini buruk. Ini episode 1, baru episode 1. Kadang kita nonton video klip ya, 30 second, kita udah nyalain-nyalain orang tuh. Ya. Tapi setelah dirilis 5 menit, ternyata salah kita. Yang kita anggap salah ternyata, iya dia punya alasan. Dia benar. Betul nggak? Iya. Iya. Itulah Betul. kehidupan kita. Kadang kita melihatnya sepotong peristiwa itu, sehingga kesimpulan kita salah. Kadang dalam kehidupan kita juga, kita melihat, ini nggak baik. Kita belum melihat plan besarnya Allah nih. Iya. Maka ketika kita sudah bisa melihat plan besarnya Allah itu, atau bisa memahami pasti Allah tentukan di dunia ini semua baik, itu adalah perjalanan tasbihnya kita. Iya. Oke? Ya. Sampai qadir. Ala kulli syai'in qadir. Mau lanjut ayat 3 atau pertanyaan? Pertanyaan. Pertanyaan dulu, Ustaz. Ini panjang ya. Iya, kayaknya nggak nyampe. Pertanyaan. Jadi nggak nyampe ayat ke-7 nih. Episode 1, 2, 3 Ustaz ya, yang ditanyakan oleh aku tetap miskin. Ini berkaitan dengan takdir. Baru episode 1 sudah mengeluh Ustaz ya. Kita nggak tahu gitu ya. Jadi gimana Ustaz di pertanyaan dari Oke. Ada yang
udah berubah. Kadang teman kita tuh pinter di sekolah. Ada yang dulu sekolahnya malas, ya nggak tapi dia malah jadi orang sukses. Apa yang kita lakukan itu yang berubah segalanya. Berubah. Nah itu juga konsepnya. Padahal itu Allah yang menentukan, betul nggak? Stepan itu saya baru menjelaskan konsep tentang takdir ini ya. Jadi punya takarannya, ya, usaha mentok di sisi situ bisa jadi memang. Jadi bukan tentang usaha kita, tapi juga kadang tentang mindset satu hal menjadi sebuah potensi bisnis. Tapi orang lain nggak melihat sisi situ. Proses belajar betul. Maka kadang usaha kita, dan makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri petunjuk. Kita ternyata kalau kita terbatas, maka kita butuh petunjuk. Peluang akhirnya kita bisa lihat sebagai peluang, betul nggak? Jadi kita ikhtiarnya, usahanya pada saya itu. Jadi kadang kita juga perlu perbaiki ikhtiarnya kita, ya. Karena kalau kita kaji ya, dan setiap kalaupun memang Allah menakdirkan kita memang menjadi orang yang biasa saja sama kita. Kalau kita lihatin banyak ya dalam sosial media konten-konten, dia di kampung, dia jadi petani gitu ya, berangkat pagi, pulang sore, makan siang di sawah ya, di sawah. Tapi dia begitu menikmati kehidupan dia. Betul nggak? Kita punya ini dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata orang yang kita katakan sukses itu pulang ini, pulang itu, bekerja lebih keras lagi, bekerja keras lagi untuk mendapatkan lebih. Padahal yang dimakan kan cuma segitu saja. Akhirnya dia lupa melakukan kebaikan. Dia nggak berpikir tentang orang lain, hanya berpikir tentang dirinya saja. Maka nanti di ayat ke-7 kita akan diajari sebuah konsep. Kalau hanya mikirin diri kita, imanmu mana? Bahasa sederhananya, berarti kamu belum beriman yang benar. Ya, contohnya misalnya ya, kita lompat ya, coba Mas Walis ke ayat setelah Allah menjelaskan banyak hal tentang dirinya, ayat ke-7 itu, aminu billah, berimanlah kepada Allah. Ini kan periode Madinah, betul nggak? Iya. Tapi kenapa Allah mengatakan saya ulang lagi, apakah orang-orang di Madinah sahabat-sahabat Nabi di Madinah
ditanya amil billah, nyetir, ya. Kemudian kita nyetir itu dengan kecepatan tinggi, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, menyerempet bahaya. Ah, loh, kita lagi nyetir, tapi dibilangin apa? Nyetirlah. Ayo nyetir dong. Yang benar. Betul. Nyetir yang benar dong. Kita memang udah beriman, tapi beriman dong yang benar. Kira-kira gitu ya. Jadi kadang kita juga udah beriman nih, tapi imannya belum benar. Allah mengatakan, aminu billah, ayo berimanlah kepada Allah. Hadirin, bagaimana sentuhan terhadap jiwanya itu luar biasa. Ini ya, ayat tepat ya sekalian ya. Ya, wal awal wal akhir, dia adalah zahir, yang zahir dan yang batin tidak terlihat. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu mengetahui. Oke. Walladzi khalaqas samawati wal ardi, dia menciptakan, dia yang mencipta di ayam dalam 6 hari. Ya, itu 6 hari ya? 6 hari atau 6 masa? 6 masa. Oke. Walladzi khalaqas samawati wal ardi, dia yang besar. Berarti matahari, Iya. bumi mengelilingi matahari. Ya. Di dalam hitungannya siapa nih? Dan mengkonversi dalam 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, hari Sabtu udah jadi nih. Ya, hari, tapi 6 kita lanjutkan. Sumas tawa ala atas, 3 sana biasanya. Ya, loh, kalau Allah di atas, berarti Allah nggak di bawah dong. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fi, dan apa yang keluar bumi dan apa yang turun dari langit, dan amruk, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Loh, tadi katanya Allah ada di langit, arsy-nya Allah bersama dia, bersama ibu dia. Loh, kalau bersama ibu itu kenapa bersama saya? Mencakup kekuasaan Ya, kekuasaannya. Kalau dia kalau Allah sudah di atas, kenapa Allah jadi Maha bersama kita? Besar, Maha mengetahui segala-galanya. Ya, berarti tengah-tengahnya tuh.
Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak ada konsep atas bawah. Tidak apa-apa. Kelihatan nggak? Oke. Waktu nggak? Untuk waktu dia berjalan sampai menuju ke sini. Seorang makhluk yang ada di sini akan bergerak ke sini, maka dia butuh jarak untuk menempuhnya. Ketika ada jarak, ada waktu, betul? Ada ruang juga nggak? Begitu seperti ini. Ini bayangkan, ini Allah menciptakan. Kemudian kita berpikir sebelum awal ini Allah di mana? Katanya adalah al-awwal al-akhir. Pernah nggak punya pikiran seperti ini? Menarik. Kelihatannya apa namanya kayak filosofi ya. Tapi kita harus paham konsepnya dulu. Kita dari sini ke sini. Dan ada awal, ada akhir. Karena kita menggunakan dimana kita ada di dalam Allah itu yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan dan waktu itu ada karena Allah menciptakan ininya dulu. Maka ada ruang dan waktu. Allah yang menciptakannya. Jadi ketika Allah mengatakan Allah arsy-Nya Allah dari pikiran yang terbatasnya kita, berarti ada ruang dan waktu. Kalau di atas dan di bawah itu bisa dipahami ya. Artinya pertanyaan tadi sebelum Allah siapa? Setelah Allah siapa? Karena kita menggunakan dimensi waktu. Pertanyaan itu nggak valid karena itu konsepnya kita, asumsi yang salah. Allah nggak terikat dengan itu. Bisa dipahami ya? Oh, misalnya gini, surga dan neraka. Surga itu sudah belum. Itu konsepnya kita. Buat Allah ada masa lalu, masa sekarang nggak? Cuma dalam genggamannya gitu. Dalam genggamannya ya nggak tentang masa lalu, masa sekarang. Gitu. Kalau kita ada masa lalu, sekarang, masa depan, betul nggak? Ya. Itu sudah ada, tapi belum ada yang masuk. Ya, artinya apa? Kadang kita punya pikiran Allah adalah awal, Allah al-akhir. Oh, kalau ada awal, berarti sebelum Allah siapa? Kalau al-akhir, kita yang salah di
hipotesa kita yang salah. Artinya kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang itu adalah tasbih kita. Ya, kira-kira itu tuh ayat 3 dan 4. Mudah-mudahan bisa melengkapi konsep tentang pemahaman kita tentang Allah. Ya, silakan. Sulit atau gampang, Bu? Biasa. Sehingga kalau kita paham konsep al-hadid ini ya, ini kan konsep tauhid, konsep tentang Allah. Enggak. Kalau fundamental ini kita sudah pahami, maka orang mau ngomong apa tentang Islam nggak akan ngaruh. Kadang-kadang dalam sosial media kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya, kadang membuat goyah kita kan. Karena kita nggak pegangannya sama Quran. Allah sudah jelaskan Allah al-awal dan al-akhir. Awal artinya apa? Kita awal, dia adalah awal. Jadi kita bersama pertama kali itu bersama siapa? Bersama Allah, nggak bersama orang tua kita dulu. Kalau bersama orang tua kita dibesarkan, enggak. Awal, dia yang awal. Kita bersama siapa yang awal? Bersama Allah dulu. Jadi sebelum sama ibu kita ditanya, kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Bala, syahidna, kami bersaksi. Jadi hati setiap orang, ruhnya itu sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Wal awal wal akhir, dia adalah awal dan akhir. Akhirnya kita bersama siapa? Awalnya bersama siapa? Akhirnya bersama siapa? Kemudian kita diberikan kebebasan kodir-kodirnya kita tuh. Masuk surga atau neraka pilihan. Iya. Kadang-kadang orang yang jahat, saya kan apa? Allah yang takdirkan itu. Oh, enggak mungkin. Dan itu kan salah konsep. Itu pikiran negatif tentang Allah. Kita harus hilangkan itu. Tasbih, menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah, ketentuannya Allah. Makanya kan menyucikan Allah, membersihkan Allah. Allah nggak pernah kotor. Allah itu selalu bersih. Allah selalu suci. Cuma pikiran kita sucikan itu, hati kita yang bermasalah. Subhanallah, subhanallah. Oke. Barakallah. Masih ada waktu, Ustaz? Kalau satu pertanyaan. Pilihan atau takdir. Nah, ketika misalnya dia memukul, itu kan pilihan dia, tapi yang dipukul itu artinya itu adalah takdir ya, Ustaz. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu ukuran Allah, tapi kenapa ada 6 masa gitu? Itu gimana? Bagus tuh pertanyaan pertamanya. Ketika peristiwa itu diizinkan terjadi, takdir. Ya, udah takdir. Jadi kita yang terpukul itu udah takdir. Kan? Belas pukul atau pilihan. Betul nggak? Pilihan. Jadi kita dalam hidup ini bergerak ambil pilihan. Betul nggak?
Bisa. Bisa. Kita bisa Iya. pilihan untuk istighfar ketika salah. Jadi pilihan takdir, pilihan takdir. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita selalu menyebut atas pilihan takdir-takdir ini. Kemudian yang masa yang Allah ceritakan kepada kita supaya memahami, maka Allah ceritakan tentang kekuasaannya. Perhatikan baik-baik ayat pertama, wa huwal a'lal hakim. Allah sedang menjelaskan kekuasaannya bagaimana menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa supaya tahu tentang kekuasaannya Allah. Mawat, apa yang di langit, ada yang wadzahir wal batin. Kadang kita bisa melihatnya, kadang kelihatan intervensinya Allah, kadang intervensi Allah nggak kelihatan. Betul nggak? Wal batin. Kenapa sih Allah nggak intervensi Israel tuh? Kan bisa dihentikan oleh Allah. Itu kayak Fir'aun diizinkan terjadi kejahatannya. Hai Musa, coba kamu datang kepada Fir'aun. Pilihan nggak itu? Berusaha. Jadi kalau kita paham ayat ini, kita berusaha kalau konsepnya salah, ya udahlah terima aja itu ya. Jadi kan akhirnya ketika konsepnya terima, jadi terimanya juga terima, kemudian ditakdirkan ini kita terima. Apalagi ya yang saya perlu perbaiki nih, berusaha lagi. Dan setelah 10 kali, 10 kali baru berhasil. Betul nggak? Sebelumnya gagal, ya. Ahli di sini ganti lagi usaha yang lain, gagal lagi, ganti lagi. Padahal kalau dia 10 kali baru berhasil. Bukankah hidup itu penuh perjuangan? Dan bukan berarti Allah nggak sayang kita. Enggak seperti itu konsepnya. Karena perhatikan, Rasulullah itu adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Banyak ujian atau nggak ada ujian? Banyak. Musibahnya dikit atau banyak? Banyak. Banyak. Lah kok kita sahabat jauh aja, kalau sahabat dekat juga diuji kan? Kita sahabat jauh loh. Ya. Kok nggak mau diuji? Itu dengan ikhtiar dengan pilihan tadi. Apa bisa antara ikhtiar pilihan itu dengan Pilihan itu kan ikhtiarnya kita, kan kemampuan tadi kan. Jadi dalam takdir itu ada kemampuan tadi itu dipegang, punya ukuran, punya kemampuan dan punya batas waktu. Sepanjang kita masih hidup, kita punya kemampuan kan berarti. Betul nggak? Kadang-kadang gini ya, udah pensiunnya udah hidup kayak udah selesai. Enggak. Ya. Masih punya waktu. Ya. Punya kemampuan. Nah, tugas kita melihat kemampuan diri kita. Apa yang kita belum menemukan
bukan tentang diri kita. Makanya di dalam ayat ke-7 itu, kita perhatikan ya, mana tuh ayatnya? Nah ini, aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Mustakhlaf itu artinya apa? Wa anfiqu itu apa? Membelanjakan apa yang Allah menjadikan kamu mustakhlafi, orang yang menguasai. Mustakhlaf ini tidak memilikinya. Itu mustakhlafina. Harta kita punya kita atau kita diberikan kemampuan untuk mengolahnya dalam periode tertentu. Kemampuan oleh Allah. Ya Allah. Ya, punya siapa itu? Ya Allah. Ya Punya Allah. Allah. Tapi kita diberikan mustakhlafi. Ya. Kewenangan untuk mengelolanya sampai periode tertentu. Kita tidak memilikinya. Ya. Kalau Ya. kita mati, punya siapa? Punya Allah. Ya Allah, nanti balik lagi tuh. Balik ke ahli waris. Ahli waris. Nah, kamu keluarkan dari apa yang kamu diberikan kewenangan untuk menguasainya. Apakah kaitannya dengan mustakhlafina ini kaitannya dengan harta saja? Tidak. Tidak. Talenta kita, kadang kita punya skill dalam mengelola sesuatu, kita punya kemampuan untuk berbicara dengan orang lain, kita diberikan kemampuan untuk negosiasi dengan orang lain. Ada yang communication skill-nya bagus, ada yang lemah, ada yang kuat di sisi ini. Talenta setiap orang beda-beda kan? Nah, talenta yang berbeda-beda itu masuknya definisinya adalah mustakhlafin. Maka keluarkan itu. Jadi kaitannya bukan tentang harta saja. Kalau punya waktu, kelolain. Kalau yang ahli IT, keluarkan. Misalnya yang kelola Zoom ini. Ya. Semua dari jamaah itu memberikan. Jadi bukan hanya Mas Solis yang di depan. Jadi yang naikin running text ini kirim ke rekening kemampuan mustakhlafi gitu. Nah, ayat kedua aufiku mimma mustakhlafina fi, mengeluarkan dari apa yang artinya hidup itu bukan tentang diri kita saja. Hidup ini untuk orang. Apalah yang diberikan kepada ya. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi, Ya, ada tujuan. Betul. Maka lakukan research-nya. Kayak teori-teori Big Bang awal tentang alam semesta itu akan bertemu dengan itu akan mengerti. Jadi belajar tentang sains itu bagian ilmu agama. Yuk belajar ilmu agama, ngaji. Kalau belajar sains ilmu agama ada sekolah, ada sekolah umum. Karena kita kepada Allah itu ilmu agama. Semua ilmu yang mengatakan kita kepada Allah itu masuk definisi aktif. Ya, alhamdulillah masyaallah hampir jam 7. Masya Allah, terasa ya. Kita sudah dari ayat surat Al-Hadid ini dari ayat 1, 2,
teman dan masih ada juga yang meminta biar tidak lagi terjeda waktu kita untuk mengingat kembali, dan ini adakan catatan rekamannya dan bisa diulang-ulang terus dan share ke teman lain yang mungkin tidak hadir di pagi ini, dan mudah-mudahan ini bagian dari yang upaya kita, ikhtiar kita tadi untuk mendapatkan takdir terbaik yaitu masuk surga bersama keluarga kita. Tentu ada pilihan-pilihan, salah satunya pilihan ikhtiar kita adalah kita terus menambah ilmu kita, memahami Al-Quran, dan ini bagian dari yang disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, ya. Baik-baiknya kita itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada kategori orang-orang terbaik tadi yang disebut oleh Nabi SAW, yaitu orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi semuanya dapat pahala nih dari Ustadz yang mengajarkan ilmu ini, kita yang mendengarkannya, kemudian juga kita yang terus meng-share kajian ini kepada saudara-saudara kita. Dan sebagai penutup tentu saya mengingatkan, karena di surat Al-Hadid di ayat terakhir itu tadi disebutkan, ya, di ayat 7 tadi disebutkan wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu, ya, mimma ja'alakum mustakhlifina fih, dan berinfak itu salah satunya juga dengan harta kita, karena Allah telah menguasakan ke kita harta yang kita miliki, kita sebagai pemilik, tapi ada batas waktu kata Ustaz Khairul Alam, dan ada pertanggungjawaban dari harta yang kita miliki. Mari kita sama-sama memanfaatkan harta yang kita miliki untuk bersedekah, memanfaatkan untuk jalan Allah, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita tadi sebagaimana yang diingatkan oleh Khairul Alam untuk bisa mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, salah satunya dengan kita mensyukuri semua nikmat Allah kepada kita, yang itu berupa harta kita, mari kita sedekahkan di fisabilillah, karena inilah jihad terbaik kita. Mudah-mudahan ini yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberkahi Ustaz Khairul Alam bersama keluarga, dan terus mengistiqamahkan dalam dakwahnya. Dan doa untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, dan juga sedang ada kesulitan, Allah segera berikan jalan keluar terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا